bukan karangan sih, karya ilmiah pertama saya, ya. Karena saya meyakini bahwa kenapa saya kemudian diundang oleh POSI gitu. Karena mungkin salah satunya adalah POSI melihat bahwa saya sudah menghasilkan sebuah karya ilmiah gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dalam hal ini buku gitu kan. Nah, dan kita sengaja buat kontroversial nih coach. Judul bukunya coach. Jadi habiskan semua gajimu. Jadi habiskan aja tuh ya para jawara POSI itu, uangnya itu hasil dari menang-menang olimpiade itu habiskan aja gitu. Ya, tapi harus jelas habisnya kemana. Nah, nanti habisnya itu kemana saja akan kita bahas secara detail ya nantinya para jawara POSI. Termasuk nanti nih teman-teman yang ikut yang live ya, yang live di Instagram, yang lihat live-nya Instagramnya POSI ya, habiskan aja semuanya tuh penghasilannya gitu. Habiskan semuanya gajinya. Termasuk karyawan-karyawan POSI itu. Kalau udah dapat gaji, habiskan semuanya gitu. Ya. Oke. Baik. Saya yakin lah ya. Saya yakin dan percaya bahwa para jawara POSI ini pasti kenal ya dengan seorang penemu bola lampu. Kenal ya? Thomas Alva Edison ya. Ya, Thomas Alva Edison ya, yang viral ya, melakukan 1000 kali percobaan hingga akhirnya lahirlah bola lampu pada saat ini gitu ya. Dengan 99 kali kegagalan, begitu cerita historisnya gitu ya. Cerita historisnya begitu. Nah, tapi ya, kenal ya Thomas Alva Edison ya. Ya, Thomas Alva Edison ya, tapi yang harus menjadi sebuah catatan bagi para jawara POSI ini adalah kita bukan menyoroti Thomas Alva Edison-nya nih, ya. Kita bukan menyoroti Thomas Alva Edison-nya, tapi kita menyorotin siapa sih orang yang membantu sukses daripada Thomas Alva Edison itu, walaupun sebenarnya dia sebelumnya adalah orang kaya begitu ya, sudah orang kaya. Namun pada saat itu ada seorang pemuda datang ke New Jersey ya, tempat tinggalnya daripada Thomas Alva Edison gitu ya. Dia kumal gitu ya. Dia kumal, datang seperti gelandangan menjumpai seorang penemu yang sangat terkenal di masa itu gitu. Bahkan terkenal sampai dengan saat ini gitu. Nah, dia itu orang yang nggak punya uang sama sekali. Ya. Dia itu orang yang nggak punya uang gitu. Tapi apa yang dia punya? Yang dia punya adalah keyakinan yang pertama. Ya, yang pertama dia punya keinginan, yang kedua dia punya keyakinan. Ya, keinginan untuk menjadi kaya dan keinginan untuk menjadi dan keyakinan untuk bisa kaya gitu. Sehingga bagaimana cara dia untuk bisa menjadi kaya? Dia harus jumpa dengan sang penemu itu tadi, Thomas Alva Edison. Hingga akhirnya berangkat dia dari kampungnya ke New Jersey. Ketika itu dia naiknya bukan naik kereta penumpang ya, dia naiknya itu kereta barang. Jadi penumpang gelap dia, jadi penumpang penyusup ya. Karena memang balik dia nggak ada uang ya untuk mereka bisa berangkat ke sana gitu, menjumpai Thomas Alva Edison gitu. Tapi karena dia punya keyakinan kuat gitu ya, dia punya keinginan kuat untuk menjadi kaya, dan ternyata keinginan dan keyakinan dia itu adalah agar menjadi partner bisnis dari seorang Thomas Alva Edison. Gitu. Untuk menjadi partner bisnisnya, untuk menjadi rekan bisnisnya. Gitu. Memang sih pertamanya ada penolakan nih dari Thomas Alva Edison. Nah, hanya saja Thomas Alva Edison kemudian menerima dia menjadi seorang pekerja, gitu, menjadi pekerjanya, gitu. Menjadi istilahnya asisten dia lah, bantu-bantu dia untuk di laboratoriumnya, gitu kan? Hingga akhirnya Thomas Alva Edison ini ingin menjual mesin hasil temuan yang baru, gitu, ya. Kalau sebutannya itu sekarang Edison ya. Tapi ternyata
para pemasarnya ini gitu ya. Para pemasarnya ini tidak tertarik dengan produknya Thomas Alva Edison itu. Gitu. Ya, tidak tertarik atas produk Thomas Alva Edison itu. Hingga akhirnya marketingnya itu nggak mau ngemasarin. Gitu. Tapi bagi seorang pemuda ini, dia melihatnya adalah peluang gitu. Wah, ini peluang nih yang harus dimanfaatin gitu. Jadi seorang anak muda itu harus jeli ya melihat peluang gitu. Karena tujuan anak muda ini jelas tadi. Untuk apa? Untuk bisa berpartner. Ketika berpartner gimana? Dia akan menjadi kaya. Gitu. Ya, dia punya keinginan itu dan dia memiliki keyakinan itu. Gitu. Ketika kita pertama memiliki keinginan, lalu kita membuat itu menjadi sebuah keyakinan, maka dengan sendirinya tubuh kita itu akan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Gitu. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh Edwin C. Barnes. Ya, pria itu bernama Edwin C. Barnes. Jadi di balik kesuksesan daripada Thomas Alva Edison itu ada tangan daripada si Barnes itu tadi. Gitu. Ya, dan ternyata ketika para marketingnya Edison itu tidak mau menjual produk baru daripada Edison, ya, namun ini menjadi peluang bagi si Barnes. Gitu. Hingga akhirnya dia menawarkan diri untuk menjual alat tersebut. Mereka melakukan kontrak kerja, ya, melakukan kontrak kerja dan akhirnya dari hasil kontrak kerja itu boominglah alat yang dibuat oleh Edison atas tangan si Barnes itu tadi. Ya, tadi kan saya katakan tadi yang pertama apa? Keinginan ya, adanya keinginan, gitu kan. Lalu bermetamorfosis dia menjadi sebuah keyakinan hingga akhirnya apa? Tubuh dia itu dengan sendirinya bergerak untuk mencapai apa yang dia inginkan. Sama seperti teman-teman jawara POSI ini gitu. Ya, ketika memiliki sebuah tujuan itu harus jelas dia tujuannya gitu. Karena itu kan tujuan hidup untuk kaya itu kan berawal dari sebuah keinginan ya. Orang yang ingin kaya itu kan karena sebelumnya tidak kaya. Gitu ya. Orang yang ingin sejahtera itu kan awalnya dia tidak sejahtera. Makanya dia ingin sejahtera. Maka dia harus memiliki sebuah keyakinan dia akan menjadi orang yang sejahtera. Dengan sendirinya nanti tubuh kita akan bergerak dengan sendirinya, ya. Karena untuk menjadi kaya itu banyak langkahnya, ya. Salah satunya ada 13 langkah untuk menjadi kaya, berpikir dan tumbuh untuk menjadi kaya, gitu ya. Itu nanti ada bukunya bagus itu. Ya, bisa dibaca oleh teman-teman. Oke, saya punya syarat nih, ya, untuk para jawara POSI, ya. Syarat yang pertama, ya, ikut webinar ini harus fun. Harus apa? Harus fun ya, harus ceria. Nggak boleh nggak ceria. Harus ceria. Untuk menjadi kaya salah satunya itu apa? Bahagia dan ceria. Gimana kita mau kaya? Kita lesu terus, murung terus, gitu ya. Sehingga apa? Energi yang dihasilkan itu juga akan murung, negatif, begitu. Kita harus positif, harus ceria, gitu. Ya. Yang kedua, harus berpartisipasi. Ya, nanti kita boleh saja kalau misalnya, oh terlalu cepat nih, coach. Oh, saya kurang mengerti yang di sini, coach. Nah, gitu ya. Nanti bisa saling berinteraksi, bisa saling berpartisipasi. Ya, karena kegagalan yang sesungguhnya adalah kegagalan dalam berpartisipasi, gitu ya. Harus berpartisipasi. Berikan 100% ya dalam sesi ini, maka Anda akan mendapatkan 100%. Jadi harus full kita berada, pikiran kita, fisik kita berada di webinar ini. Jadi kita harus terus positif dan berpartisipasi. Nah, ini tadi yang buku yang saya katakan nih ya. Jadi dalam buku Passion, Profit and Power ya,
karangan daripada Marshall Silver, ya. Apa yang di sana dikatakan? Lihat itu. 1% manusia menguasai 50% uang yang beredar. Gimana tuh? 1% menguasai 50% uang beredar. Nah, sekarang siapa orang terkaya nomor 1 di dunia? Jelas ya, Jeff Bezos ya. Lalu yang kedua Elon Musk gitu. Nah, ini Jeff Bezos dan Elon Musk ini saling kejar-kejaran nih, gitu ya, saling kejar-kejaran gitu. Baru sekarang yang ketiga itu Bill Gates ya, karena Bill Gates itu menurun sekarang harta kekayaannya. Gitu. Nah, jadi orang-orang 10 terkaya itu dia masuknya ke sini tadi, ke yang 1% ini tadi, yang menguasai 50% uang yang beredar. Gitu. Jadi seperti inilah kondisi uang dalam dunia. Seperti itu. Nah, 5% menguasai 90% uang beredar. Bayangin tuh cuma 5%. 5% populasi manusia ya menguasai 90% uang yang beredar. Gitu. Luar biasa kan? Hanya 5% orang saja. Jadi orang yang ikut webinar ini itu adalah orang yang 5% ini tadi gitu. Ya, kita bukan ingin melihat banyak sedikitnya orang yang ikut webinar ini gitu. Tapi ketika yang ikut ini ya tidak mencukupi atas target yang telah ditentukan, maka dia otomatis masuk yang ke 5%. Kenapa? Karena dia yang pertama, dia sudah menjadi pemenang. Pemenang apa? Pemenang untuk mengalahkan dirinya untuk malas dalam mengupgrade dirinya. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah menjadi pemenang. Gitu. Karena kita dilahirkan sebagai pemenang. Gitu. Jadi wajar orang-orang yang sedikit itu menguasai peredaran uang di dunia. Karena yang mau belajar itu sedikit. Gitu kan? Karena Indonesia saja itu masuk ke 2 atau 3 terbawah ya untuk potensi ingin membacanya. Gitu. Ya wajar orang yang kaya sedikit. Karena yang mau kaya juga sedikit. Gitu. Maunya instan banget gitu kan. Nah, sama nih seperti istilahnya begini nih. Rich mindset ya, mindset kaya dengan poor mindset miskin. Gitu ya. Nah, ketika penghasilan para jawara posi ini tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran, apa yang harus dilakukan? Kalau rich mindset, dia akan mencari sumber pendanaan baru selain utang. Kalau yang berpikir miskin, maka dia akan mencari sumber penghasilan dari berhutang. Gitu. Jadi itu bedanya orang yang memiliki cara berpikir kaya dengan cara berpikir miskin. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail. Gitu ya. Nah ini nih, lihat nih. 95% terus memperebutkan 10% uang yang beredar gitu. Luar biasa ya, 95% memperebutkan 10% uang yang beredar gitu ya. Sama seperti istilahnya begini, para jawara. Ada ya yang dianggap hadis, tapi ini masih kontroversial nih yang dikatakan hadis nih. 9 dari 10 pintu rezeki itu berasal dari niaga gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, yang 1 pintu itu adalah selain dari berniaga gitu. Artinya sudah dibuka nih 9 pintu ya. 9 pintu udah dibuka untuk berniaga. Hanya 1 pintu banyak yang masuk gitu. Banyak yang ngejarnya jadi PNS. Ya silakan saja jadi PNS. Karena jadi pegawai atau jadi karyawan itu pilihan ya. Jadi karyawan, jadi pengusaha itu pilihan gitu. Tapi kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat ternyata peluangnya untuk menjadi seorang bisnismen itu besar gitu ya. Ada 9 pintu gitu. Ada 9 pintu. Nah, ini yang paling unik nih ya. Mereka yang 95% itu ya ketika dapat uang bingung.
Mau saya pakai apa ya? Enaknya buat beli apa ya? Percuma saya ini udah capek-capek kerja. Nggak ada untuk kesenangan ya, untuk jalan-jalan gitu ya, untuk nongki-nongki dengan jawara-jawara yang lain gitu ya, dengan teman-teman yang lain gitu. Atau malah beli apa? Pakai data untuk main game online gitu kan. Ya, silakan saja gitu. Tapi harus jelas dia uangnya itu ketika saya punya prinsip begini ya, para jawara posi, saya punya prinsip begini. Ketika saya mengeluarkan uang 100.000, maka uang ini harus menghasilkan minimal 10 kali lipat. Wah. Itu cara berpikirnya saya begitu tuh. Ya. Sehingga ketika saya sudah berpikir seperti itu, saya mengeluarkan uang tuh benar-benar saya analisis tuh. Benar-benar saya analisis tuh. Uangnya ini akan kembali ke kita lagi nggak gitu. Ya, akan kita peroleh lagi nggak gitu. Sehingga dengan sendirinya nanti ke depan kita akan lebih berhati-hati lagi untuk menggunakan uang. Karena saya berpikirnya untuk menjadi 5% yang menguasai 90% uang yang beredar gitu. Nah, coba kita lihat nih apa perbedaannya. Nah, orang yang 1% menguasai 50% uang yang beredar, dengan 5% menguasai 90% uang yang beredar, apa yang mereka pikirkan? Akan saya apakan uang ini supaya berkembang lebih banyak lagi. Jadi uangnya tuh harus beranak. Berpikirnya mereka begitu. Ketika memiliki penghasilan, ya, ketika mereka memiliki penghasilan, gitu ya, mereka nggak mikir untuk beli apa ya. Oh, untuk beli inilah. Mereka mikirnya kayak gitu. Tapi apa? Oh, uang ini akan saya tanamkan kemari, gitu ya, untuk menghasilkan uang lagi, gitu. Kalau bahasa sederhananya gini Jawara, bahasa sederhananya itu orang yang 5% atau yang 1% ini berpikirnya itu adalah ke depan. Apa itu? Investasi. Karena balik lagi, Anda seorang bisnisman, Anda seorang karyawan, Anda seorang blogger, Anda seorang YouTuber, gitu ya. Hingga akhirnya tujuan utama dalam sebuah finansial itu adalah kebebasan uang. Ya, uang yang harus bekerja kepada kita, gitu ya. Jangan lagi kita yang dikerjain uang. Capek kita dikerjain uang terus, gitu kan? Ya. Maka uang yang harus bekerja pada kita, gitu. Biarkan dia beranak dengan sendirinya, gitu. Ya, sehingga kita apa? Terbukalah jiwa kita untuk menjadi dan menerima bahwa kita kondisinya sekarang adalah di 1% atau di 5%. Gitu. Jadi pilihannya itu ketika dapat penghasilan yang ini duluan, ya, dikembangi duluan uangnya, jangan hanya dipakai untuk yang hal-hal tidak produktif, tidak menghasilkan kembali, seperti itu. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Atau mau kita lanjut? Lanjut, Kita lanjut ya. Lagi Oh serius. ya, silakan. Coach Argun. Lanjut, Coach. Lagi serius nih, Coach. Oh, lanjut ya. Oke, siap. Nah, ini penelitian dari Gallup Internasional ya. Ya. Jadi penelitian dari Gallup itu, nah lihat itu. Lihat ya. 54% ini mereka surveinya di Amerika nih. Ya. Bergantung pada yayasan atau keluarganya. Nah, kalau di Indonesia gimana tuh? Ya. Masih begitu ya? Ya walaupun ada juga sebagian anak yang masih minta ke orang tua gitu ya. Tapi ini secara common lah, secara umum gitu ya. Nah, secara umum ternyata 54% ya masih tergantung pada yayasan. Maksudnya yayasannya apa? Panti jompo gitu ya. Karena kalau di Indonesia ini kan masih sangat kecil ya peluang orang tua itu ditelantarkan oleh anak gitu. Karena budaya ketimuran kita itu masih sangat kuat gitu. Dan mudah-mudahan sampai kuat terus lah. Karena bagi saya begini, ketika saya
menafkahi orang tua, ya, rezeki saya tuh nambah terus tuh. Gitu. Rezeki saya tuh luar biasa nambah terus tuh ketika kita nafkahi orang tua gitu. Ya, beda dengan ketika kita masih meminta-minta sama orang tua ya. Itu ya dia aja masih meminta sama orang tuanya. Ya gimana mau keberlimpahan gitu ya. Mau abundance gitu. Ketika kita merawat orang tua, disitulah poin daripada keberkahan kita itu, keberlimpahan akan kekayaan kita itu gitu. Jadi ketika ada orang tua yang memilih Anda untuk merawatnya, segera ambil peluang itu. Niscaya Anda akan cepat kaya. Itu salah satu tips tuh. Ya. Nah, selanjutnya 36% ya meninggal dunia. 36% meninggal dunia. Gitu. Jadi sebelum keburu tua dia sudah meninggal, kebanyakan seperti itu, ya 36%. 5% terpaksa masih harus bekerja. Jadi nggak mungkin tuh ada orang tua bilang masih bekerja dia, Pak, kenapa masih bekerja? Iya, saya kalau nggak kerja saya bingung saya mau ngapain. Saya bilang itu bisa jadi keuangannya bermasalah. Gitu. Cash flow keuangan keluarganya masih bermasalah. Karena nggak mungkin dia nggak akan bekerja kalau cash flow-nya bagus, kalau penghasilannya masih bagus. Kalau penghasilannya tuh masih lebih tinggi daripada pengeluaran, ya. Karena kalau sudah tua itu biasanya begini tuh langsung tuh. Penghasilan menurun, maka pengeluaran bertambah ya untuk kesehatan, tiba-tiba sakit. Karena waktu masa tua itu kan rentan ya, tubuh kita tuh rentan gitu. Tubuh kita tuh rentan akan penyakit gitu. Mudah lelah. Bedalah dengan kita yang sekarang usianya 20-an, 30-an gitu ya. Walaupun saya sudah 30-an tapi wajah masih 20-an gitu ya. Walaupun ada sebagian menganggap 40-an, itu gimana terserah kita aja gitu. Oke. Para jawara. Nah, 4% berada pada bebas keuangan, financially independent. Seperti apa financial independent itu? Ya, untuk kebutuhannya masih cukup lah. Jadi kalau di grafiknya gini nih, ini pendapatan ini ya, ini pendapatan nih, ini pengeluaran. Jadi dia batasnya sedikit aja nih, ya, batasnya dikit aja nih. Nah, dia batasnya dikit aja nih. Kalau bahasanya cukup makan lah, ya, cukup makan lah gitu ya. Tapi dia untuk jalan-jalan ke tempat yang lebih indah, itu dia akan sulit gitu. Cash flow-nya tetap akan terganggu nanti, uang masuk uang keluarnya itu akan terganggu. Kalau dia misalnya pengen untuk liburan ke luar negeri gitu, wah dia langsung gini tuh, biayanya langsung gini tuh. Wah. Ya karena nah biasanya di posisi ini posisi pensiunan gitu ya, di posisi pensiunan. Yang paling penting itu kita sebenarnya sih harus sadar finansial sih ya, harus sadar keuangan kita sebenarnya. Balik lagi tujuan kita itu sebenarnya mengapain sih gitu. Tujuan keuangan kita tuh apa sih gitu. Sama kan seperti para jawara POSI kan ketika kemudian mau tanding olimpiade misalnya ke Pulau Jawa gitu. Itu butuh uang nggak? Butuh uang, nggak mungkin nggak butuh uang. Tapi kan coach transport semua udah ditanggung. Iya bener, transport sudah ditanggung. Tapi uang saku gimana? Gitu. Ya, uang saku gimana? Kan nggak mungkin kan nggak ada uang saku kan? Gitu. Emang sampai di sana cuman mau ngenyut jempol doang, nggak butuh jajan kan gitu kan? Nah, jadi harus jelas dia tujuannya itu seperti apa. Nah, ternyata para jawara sekalian hanya 1% yang hidupnya itu adalah financially freedom, ya bebas secara keuangan. Dia mau keliling dunia silahkan, gitu ya. Uangnya itu nggak terganggu. Kalau secara grafik begini tuh, ini pendapatan, ini ya, ini biaya nih, ya. Karena asetnya terus produktif tuh ya, investasinya terus bertumbuh, dia lama-lama gini nih. Dan ini agak lambat nih naiknya. Ini terusnya cepat nih. Sampai nggak nampak kan? Nah, nggak nampak kan? Nah, nggak nampak. Jadi begitulah tingkat
harta yang kita investasikan di masa tua. Makanya bagi para jawara posi ini setelah ini harus lebih sadar lagi nih untuk merencanakan finansialnya gitu. Ya, untuk merencanakan keuangannya, karena untuk menyiapkan dana pensiun itu kecil sih, kecil ya, bisa 8 ke 10 miliar gitu. Ya, untuk target kita kapan pensiun itu. Ya, itu kecil lah, 8 ke 10 miliar itu kecil lah. Ya, kita harus mengecilkan, harus menghinakan uang tuh. Wah, gitu ya. Kecil itu semuanya. Bisa kita raih itu. Gitu ya. Nah, ini paling mungkin ya pertanyaan pertama nanti nih. Kenapa sih orang tidak bisa kaya gitu? Kenapa sih nggak bisa kaya? Kenapa ya nggak bisa kaya? Kenapa kira-kira para jawara? Ada yang bisa jawab? Kenapa nggak bisa kaya? Takdir coach. Oh, siapa bilang takdir? Tadi cerita di awal siapa? Edwin C. Barnes kan? Dari orang kumuh, jumpai partner bisnis yang luar biasa wow, gitu ya, Edison, dia bisa menjadi kaya. Jadi miskin kaya itu nggak ada urusannya dengan takdir. Nah, itu ya. Karena minimal doa itu bisa mengubah takdir, gitu ya. Tapi yang terpenting adalah doa itu kita bisa harus meng-create dalam pikiran kita, gitu. Harus tergambar jelas dalam pikiran kita waktu berdoa itu, gitu. Ucapan kita itu adalah lafaz untuk meyakinkan atas doa yang kita sudah inginkan gitu, yang akan kita yakini tercapai gitu. Nah, ada yang bisa jawab? Kita lanjut ya. Nah, Ada yang jawab tuh coach. kenapa orang tidak bisa kaya? Kenapa coach? Ada yang jawab tuh di kolom komentar, kata beliau nggak bisa kaya karena boros coach, boros. Sorry, saya nggak bisa lihat nih soalnya coach. Oke, di kolom chatnya itu ada yang jawab tuh bahwa tidak bisa kaya karena boros tadi coach. Oh, karena boros ya. Wow, ini keren nih jawabannya nih, ya. Karena boros ya. Berarti uangnya sudah ada ya. Uangnya sudah ada, hingga dia tidak bisa mengelola uangnya. Nah, selain itu apa lagi nih? Itu jawabannya benar tuh. Cuman ada yang sangat paling tepat sekali nanti akan kita bahas. Ada lagi? Para jawara? Ayo dong, para jawara tuh harus berpartisipasi dalam acara webinar ini, gitu kan? Orang kaya itu adalah orang yang selalu ingin berpartisipasi dalam hidup dirinya dan orang lain, gitu. Ya kan? Orang kaya itu pasti kalau sudah kaya ingin bermanfaat kan bagi orang lain kan? Nah, siapa orang lain? Minimal ibunya, gitu ya. Minimal istrinya kalau sudah menikah. Tapi kok para jawara belum ya? Coach Argun udah nikah tuh, Coach Argun ya. Oke, kenapa orang tidak bisa kaya? Ada nih coach yang jawab lagi. Yang pertama, ini dia. Tidak punya tujuan untuk jadi kaya. Tujuannya nggak jelas gitu. Gimana mau kaya? Tujuan untuk kayanya aja dia nggak jelas. Ya, dia nggak punya tujuan yang jelas untuk menjadi kaya. Nah, impact dari tidak punya tujuan yang jelas itu adalah sikap boros itu tadi. Dia nggak sadar kaya. Orang yang boros itu orang yang tidak sadar kaya. Oke, misalnya begini nih ya. Oke, aku kan orang kaya. Nah, ingat ya, orang kaya berarti dia masih tataran rich. Ya, rich. Nah, ini para jawaran harus tahu nih, orang tuanya masih tataran rich atau wealth. Ya, rich itu memang kaya juga. Tapi wealth ini dia, kalau saya katakan wealth ini di atas kaya lagi deh. Ya, wealth ini di atas kaya lagi. Wealth ini adalah orang-orang yang sering kita anggap ya hartanya itu nggak habis 7 turunan gitu. Ya, wealth ini orang-orang yang kita anggap hartanya nggak habis dalam 7 keturunan. Kasihan untuk keturunan ke-8 ya. Sultan ya coach ya, Sultan. Sultan, nah bisa dikatakan Sultan gitu. Jadi wealth ini orang itu dalam posisi wealth ini adalah orang yang uang itu sudah bekerja untuk dirinya sendiri gitu. Uangnya sudah bekerja untuk dirinya, dia nggak kerja lagi. Nah, orang yang rich ini adalah ketika dia tidak bekerja lagi, maka keuangan keluarganya terganggu. Itu ya, beda antara rich dengan
well. Nah, nanti para jawara lihat itu kondisi keuangan keluarganya di posisi yang mana, rich atau well. Nah, kita kembali ke kasus tadi. Misalnya gini, aku kan orang kaya, gitu ya. Minta apa-apa tinggal dikasih sama orang tua. Iya, tapi ketika ayahmu, orang tuamu, atau ibumu tidak bekerja lagi, seperti apa kondisinya? Gitu. Itu yang harus diperhatiin. Ini harus disadarin nih. Gitu. Ketika ayah saya nggak kerja lagi, saya gimana nih? Ketika ibu saya nggak kerja lagi, saya gimana nih? Atau misalnya gini deh, hal-hal terburuk misalnya, kalau orang tua saya nggak ada lagi gimana nih? Gitu. Nah ini yang harus teman-teman sadari. Nah orang yang sudah sadar ini pastinya dia akan punya kesadaran juga untuk memiliki tujuan menjadi orang kaya. Gitu. Ya, jadi tujuannya itu harus jelas dia. Harus punya tujuan untuk menjadi kaya. Jadi jangan hanya keinginan saja. Oh, keinginan. Oke, keinginanku jadi orang kaya. Tapi nggak yakin untuk jadi orang kaya. Kenapa? Tujuannya belum jelas, belum kuat dia. Nah, yang selanjutnya apa lagi? Memiliki keyakinan yang salah tentang kekayaan. Ya, salah satunya apa? Keyakinan yang salah itu tentang kekayaan. Alah coach, kaya itu nggak dibawa mati coach. Gitu ya, yang sering ya. Ya, untuk apa kita sih jadi orang kaya gitu? Udah nggak punya tujuan tuh kaya. Jadi mikir, untuk apa sih kita jadi kaya? Kaya nggak dibawa mati gitu. Loh, memang benar. Secara fisik kekayaan itu tidak akan dibawa mati. Tetapi secara makna kekayaan itu akan kita bawa mati. Gimana cara bawa matinya? Mempertanggungjawabkan di akhirat gitu. Ya. Jadi kalau dikatakan kaya itu nggak dibawa mati, ya dibawa mati juga pertanggungjawabannya. Fisiknya tidak, fisiknya itu memang tidak dibawa mati, tapi makna yang kita belinya dari kita ngambilnya dari mana nih sumber pendapatan kita ya kan, lalu kita gunakan untuk apa, itu kan akan dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Nah, apalagi sih keyakinan yang salah? Pak ya kawan itu dulu sama-sama miskin, udah kaya, sombong. Aku nggak mau jadi kaya lah, nanti jadi sombong kayak dia gitu. Wah, jadi dikatakan bahwa sombong itu sebagai kekayaan itu sebagai simbol kesombongan. Ternyata tidak juga. Ya, kita lihat Bill Gates. Bill Gates buat sebuah yayasan. Ya, orang terkaya di dunia nomor 3 itu punya yayasan namanya Gates and Melinda. Tujuannya untuk apa? Untuk kesehatan seluruh dunia. Ya, dananya itu untuk kesehatan seluruh dunia. Bahkan Warren Buffett pun ya menyumbangkan hartanya ke Gates and Melinda Foundation itu. Gitu. Ya ternyata mereka nggak sombong gitu. Ya, Mark Zuckerberg, CEO dari Facebook kan, dia tuh pakaiannya cuman pakai kaos doang, ya, pakai celana chinos gitu kan. Nah, tapi memang kaosnya itu juga bukan kaos sembarangan, bukan kaos 80 ribuan, kaosnya 3 jutaan gitu ya Coach Argun ya. Kaosnya aja 3 jutaan, pengawalannya itu bisa sampai 300 miliaran pengawalan si Mark Zuckerberg itu gitu. Tapi tampilan dia masih tampilan yang humble, tampilan yang tidak tercerminkan sebagai orang yang sombong seperti itu. Nah, yang ketiga nih, melakukan tindakan yang salah atau berbeda daripada orang kaya. Nah, tadi kan sudah ada tuh ya. Orang kaya itu berpikirnya uang yang mereka dapatkan ini harus menghasilkan uang lagi gitu ya. Sehingga mereka apa? Menginvestasikan. Nah, kalau orang yang tidak ingin kaya pasti ya dia boros. Kenapa? Dia nggak punya tujuan, dia punya keyakinan yang salah, terus dia melakukan tindakan yang kemudian membuat dia tidak kaya gitu. Nah, ini sama gini juga nih para jawara nih. Harus hati-hati juga nih untuk sedekah ya. Untuk sedekah kan banyak tuh orang yang sedekah, sedekahlah biar rezekinya bagus gitu. Nah, benar, itu benar konsepnya, itu benar gitu. Tapi dalam sedekah kita harus juga kenal diri kita.
Kenal diri kita tuh seperti apa. Kan nggak mungkin kita nggak punya pipa rezekinya dalam hal ini sumber pendapatannya, tapi kita malah mengeluarin gitu. Gitu ya. Kita nggak kerja nih, nggak punya bisnis, nggak punya yang lain, bukan YouTuber, bukan blogger, gitu kan? Bukan selebgram lagi, gitu kan? Nah, banyak nyumbang, uang tabungan yang ada disumbangin. Akhirnya boncos. Gitu. Akhirnya boncos sendiri karena nggak ada pipa penyalur penerima daripada uang yang harus kita hasilkan. Seperti itu. Ya. Itu ya yang 3 langkah yang salah ya bagi mereka, kenapa mereka tidak bisa kaya gitu. Nah, ini jurus untuk kaya raya nih. Ada jurusnya. Mengeluarkan lebih sedikit daripada yang diterima dan menginvestasikan selisihnya. Kemudian kita investasikan ulang hasilnya untuk pertumbuhan hasil per hasil sampai kita mencapai investasi dalam jumlah yang masif, yang dimana hasilnya cukup untuk membiayai gaya hidup kita. Nah, seperti itu ya. Jadi balik lagi, kita harus menekan pengeluaran kita. Ketika kita sudah memiliki pendapatan, kita harus tahu nih apa saja item-item pengeluaran yang kita perlukan. Ada pengeluaran rutin, ya. Ada pengeluaran penting, ada pengeluaran mendesak, ada pengeluaran penting dan mendesak. Nah, itu teman-teman Jawara Pos ini harus tahu, ya. Harus tahu memilah itu semua gitu. Sehingga tidak boncos gitu. Ya, misalnya nih yang kita terima 10 juta. Nah, jangan juga dong belanjanya 8 juta, 9 juta. Coba kita minimin lagi deh gitu ya. Oke, kita sampai di usia kita sekarang ini puasa dulu nggak apa-apa deh. Yang penting nanti ketika di usia yang sudah cukup kita bisa menikmati semuanya gitu ya. Kita bisa menikmati semuanya gitu kan. Nah, jadi nggak boncos duluan, nggak habis duluan. Jangan 10 juta ya uang yang kita terima, malah yang kita keluarin 12 juta, 11 juta. Itu kan juga nggak baik ya bagi keuangan kita gitu. Nah, jadi selisihnya itu ya surplus daripada uang yang kita terima, uang kita dapat dengan pengeluarannya itu diinvestasikan. Nah, tapi teknik untuk nabung ini nanti akan kita jelaskan lebih lagi nih ke depan ya. Nah, ini penyakit ini, teman-teman ya. Invest to asset first. Ya, kebanyakan mayoritas masyarakat di dunia, terutama di Indonesia, ketika mereka bekerja, mereka sibuk untuk membeli sesuatu yang tidak produktif. Gonta-ganti handphone, padahal penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidupnya. Gitu. Jadi kalau bahasa Bob Sadino itu ya, yang sudah meninggal ya, Pak Bob Sadino, bergayalah sesuai isi kantong. Gitu. Bergaya sesuai dengan isi kantong. Boleh nggak kita beli kendaraan mobil? Boleh, tapi harus juga besar untuk penghasilannya. Dan saya tidak menyarankan untuk kredit. Lebih bagus beli cash gitu. Karena saya gini, teman-teman, ini udah saya praktikin nih. Dulu saya pengen mobil expander tuh. Mobil expander tuh kan lebih bagus tuh dulu ya. Bagusnya tuh. Nah, harganya 250 juta. Oke nih. Saya targetin tuh dapat 250 juta. Nah, ya kan? Saya targetin dapat 250 juta. Dapat 250 juta. Tapi nggak saya belikan expander. Ya, saya belikan apa? Saya belikan mobil Innova. Ketika itu 150 juta. Sehingga saya memiliki sisa dana 100 juta. Dan 100 jutanya ini saya investasi. Ya, bagi saya gini, yang penting mobil aja dulu ada deh gitu. Yang penting fisiknya bagus, mesinnya bagus, kita jalan gitu. Ya. Sehingga kita nggak mikirin kredit lagi. Aduh, saya cukup lah saya kredit sepeda motor dulu gitu ya. Nah, sekarang kita maunya belinya cash terus tuh. Nah, gitu. Itu dalam pikiran kita tuh harus ditanemin tuh ya.
harus ditanemin. Nah, sementara orang yang kaya itu mereka belinya itu yang minimal bisa mereka pakai nyaman dulu, ya. Rumah. Nah, rumah dengan mobil harga lebih naik mana? Pasti lebih naik rumah, ya. Sama seperti iklan di TV itu ya, hari Senin, nah ini hari Senin nih, ya, harga naik gitu ya, kayak iklan-iklan properti itu kan. Nah, artinya apa? Nilai properti itu, nilai rumah, tanah, dan bangunan itu selalu naik setiap tahunnya. Berbeda dengan kendaraan, sepeda, motor, dan mobil yang tiap tahunnya nilainya itu tuh turun seperti itu. Nah, lebih bagus makanya investasikan pada investasi yang menghasilkan. Hasil investasinya itu bisa kita belikan, bisa kita investasikan lagi, atau kita belikan keinginan kita. Nah, ini aset dan liabilities. Ini kayaknya ini aja lah ya, saya skip aja deh. Kayaknya ini agak berat nih pembahasannya gitu ya untuk ininya. Nah, ini macam-macam aset nih ya teman-teman Jawara. Nah, sekarang aset digital itu juga ada. Jadi TikTok itu ya, Instagram teman-teman itu ya, kalau dia followersnya mungkin sudah ratusan ribu, jutaan, nah itu bisa dikatakan aset. Kenapa? Karena dia akan bisa menghasilkan, akan datang banyak endorse gitu kan. Akan banyak datang endorse untuk di endorse produknya ya akan menghasilkan. Nah, ada aset intelektual ya, kayak kita kuliah S1, S2, S3 sampai dengan profesor gitu kan. Atau nih aset terkait sertifikasi ya, sertifikasi yang saya ambil gitu kan, seperti Coach Argun juga yang ambil sertifikasi begitu kan. Nah, itu merupakan aset intelektual. Nah, kalau ini kan jelas ya, ilmu dan pendidikan yang kita saat ini miliki gitu ya. Kalau mungkin Jawara Pos itu masih di tingkat SMA, SMP, itu bisa dikatakan sebagai aset gitu ya. Karena itu ilmu semuanya Anda gitu. Nah, di sini manusia, kalau manusia ini mungkin lebih ke arah bisnis ya. Jadi karyawannya itu bagi sebuah perusahaan itu adalah aset yang sangat berharga begitu. Nah, aset fisik apa? Nah, ini ada emas, ada bangunan gitu ya, ada tanah gitu. Makanya kalau orang tua kalian yang masih banyak tanah tuh, wow, itu banyak menyebutnya apa ya, tuan takur ya. Tuan takur, banyak tanahnya gitu ya. Nah, yang terakhir nih kertas. Nah, kalau kertas ini seperti misalnya teman-teman atau Jawara Pos ini misalnya investasinya tuh ke saham, obligasi gitu kan, deposito gitu kan. Makanya banyak tuh jokes tuh. Ya saya nggak mau lah bang bunga mawar bang gitu. Jadi maunya apa? Saya maunya bunga deposito bang gitu ya. Uang lagi gitu ya, duit lagi gitu ya. Nah, kebanyakan begitu. Nah ya, sebisa mungkin hindari utang dan kredit yang konsumtif. Kredit yang konsumtif itu seperti apa sih? Kredit konsumtif itu yang menggerus penghasilan kita. Dia tidak memberikan impact yang besar kepada kita gitu. Ya, misalnya apa? Boros akibat nongkrong di kafe yang pembahasannya itu ya nggak ngasilin lah gitu. Tapi kalau misalnya ngafe gitu kan, duduk di coffee shop ngobrolin bisnis, itu bisa jadi produktif nantinya gitu ya. Tapi kalau nongkrong main Free Fire, main PUBG, itu konsumtif. Ya, hanya senang di hati saja, tapi uang tergerus terus gitu ya. Tabungan habis terus gitu. Nah, ini bisnis menghasilkan bisnis, aset menghasilkan aset. Jadi teman-teman itu kalau punya handphone ya, ini pastilah para Jawara Pos sih nggak mungkin nggak punya handphone ya, pasti punya handphone. Nah, handphonenya itu harus dimanfaatin, gitu kan? Harus dimanfaatin, gitu. Saya punya keyakinan begini, handphone saya ini harus menghasilin nih. Ketika saya membeli handphone atau membeli laptop ini sekian puluh juta, maka ini harus ngasilin gitu. Ya, ngasilin mendapatkan benefit, menghasilkan uang bagi kita. Gitu. Bagaimana caranya? Banyak, bisa dengan digitalisasi marketing, bisa kita hanya buat
live, kita bisa buat WA story, IG story yang mungkin bagi orang itu bermakna. Nah, itu lama-kelamaan trafficnya itu akan bagus. Gitu. Banyak cara lah. Ya. Nah, oke. Sampai di sini. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Ini kalau ini coach, ini untuk hal-hal teknis kayaknya coach yang ini coach, yang sesi ini coach. Kalau tadi masih membuka wacana ya, membuka mindset saja bahwa apa sih pentingnya menjadi kaya itu, bagaimana menjadi kaya. Gitu. Ini mungkin lebih kepada teknisnya sih coach. Oke, Kita lanjut ya coach. Ya, terima kasih Coach Amri. Wow, luar biasa nih materinya Coach Amri ya. Baik, dari pembahasan tadi kita mendapatkan suatu ilham baru nih ya, ilham baru tentang kaya gitu Coach ya. Kalau selama ini kan kita menganggap, aduh gimana ya, orang kaya itu kan udah takdir gitu Coach ya. Aduh kaya itu kan, aduh ada juga yang gini tuh Coach. Ah ngapain jadi orang kaya? Nanti kalau kaya, kalau nggak korupsi, serakah, pelit gitu Coach. Nah itu gimana tuh Coach Amri? Pemikiran seperti itu. Karena lingkungannya dilihatnya kayak gitu Coach Amri. Mohon dibantu jawab yang punya pemikiran seperti itu Coach Amri. Siap Coach. Nah, jadi begini. Makanya kita harus jelas nih, teman-teman nih, ketika kita pengen menjadi seorang kaya itu, ya bisa saja mereka yang korupsi itu, ya mereka yang korupsi itu, mereka pengen menjadi kayanya itu dengan cara seperti itu. Gitu. Nah, apakah itu sejak di awal? Belum tentu. Bisa saja ketika mereka masuk dalam lingkungan yang ternyata lingkungannya itu lingkungan yang korup juga. Ya, sehingga dia lama-lama mendapatkan informasi bahwa korupsi itu begini enak, kita bisa begini. Hingga akhirnya apa? Dia yang baik pun sekalipun akan menjadi korup. Gitu. Yes. Jadi lingkungan itu mempengaruhi coach. Gitu. Makanya kalau kita mau menjadi kaya, maka masuk pada lingkungan kaya. Kita mau jadi baik, masuk pada lingkungan baik. Gitu. Makanya coba tuh lihat tuh. Kalau teman-teman lihat perilaku para selebgram tuh, ya mereka kan gabungnya tuh ketika mereka sudah jadi selebgram, mereka punya penghasilan kan mereka balik lagi ya ke lingkungan yang ini ya, lingkungan yang memang pada ekosistem mereka gitu. Contohnya yang paling populer sekarang apa? Vicky Naki ya, Vicky Naki yang jago 5 bahasa itu. Ya pasti teman-teman ini tahulah, saya saja yang milenial tahu, apalagi generasi Z ya. Pasti lebih tahu. Nah, Vicky Naki yang 5 bahasa dia memahami, ketika viral ya, itu kontennya kan bagus dia. Kontennya bagus, baik, positif. Viral, ternyata dia kan diundang tuh sama dijumpai oleh artis yang ini ya, yang ternyata berprofesi yang hampir sama dengan dia lagi gitu. Nah, terakhir lingkungan itu, ekosistem itu juga terbentuk gitu. Tapi yang paling terpenting adalah untuk menjadi seorang kaya itu nggak mesti korupsi lah gitu. Pertanyaannya, apakah Jeff Bezos seorang koruptor? Apakah kemudian Bill Gates seorang koruptor? Yes. Apakah Warren Buffett seorang koruptor? Atau Elon Musk seorang koruptor? Tidak. Mereka seorang pembisnis yang punya visi besar gitu ya, punya visi besar untuk menjadi orang kaya, dan pada posisi tertentu ketika mereka puas dengan apa yang mereka raih, balik lagi mereka akan menjadi seorang filantropis. Apa itu? Orang yang ingin bermanfaat bagi orang lain gitu. Tapi kalau orang koruptor, ya nggak mikirin bermanfaat bagi orang lain. Pasti mikirnya apa? Mikirin diriku, keluargaku, dan anak-anakku. Kan begitu koruptor ya. Yes. Para koruptor kan mikirnya seperti itu. Nah, jadi kita berpikirnya itu jangan anggap bahwa mereka dengan korupsi akan bisa jadi kaya. Jangan begitu berpikirnya. Ya, berpikirnya itu harus, oh saya harus seperti Jeff Bezos, saya harus seperti Elon Musk, ya, kayanya dari mengelola uang yang ada di dunia ini, gitu. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Samri atas jawabannya. Baik, para jawara yang ingin bertanya, boleh nanti sampaikan di kolom komentar atau juga boleh aktifkan audio ya, audionya, dan bertanya langsung ya mengenai materi kita pada siang hari ini ya. Nah, tadi Pak Samri juga sudah menyampaikan bahwa salah satu aset itu banyak kok ya jenis-jenisnya ya Pak Samri ya. Nah, salah satunya aset yang teman-teman jawara miliki
bersama dengan POSI itu salah satunya adalah dalam bentuk sertifikat ya. Nah, sertifikat ini menjadi hal yang unik karena seperti kalau saya jadi teringat nih Coach Amri perkataan dari Elon Musk yang mengatakan bahwa era sekarang ini adalah era dalam tanda kutip kematian sekolah formal ya. Jadi banyak Yes. sekarang itu bisnis-bisnis perusahaan-perusahaan besar bukan lagi melihat CV sekolahnya di mana, berapa nilai akademisnya, tapi akan melihat skillnya tuh apa aja gitu ya Coach ya. Dan skill itu yang diakui adalah skill yang memiliki sertifikat, begitu ya Coach Amri ya. Jadi kalau kita lihat nih nama Coach Amri banyak kali sertifikatnya seperti yang terinspirasi dengan salah satu orang terkaya di dunia ini ya Coach ya. Dari beliau Elon Musk itu. Nah, jadi teman-teman sekalian yang menjadi member POSI, inilah sebuah alasan dari kami memberikan sertifikat kepada teman-teman sekalian ya. Dan nanti untuk sertifikat untuk kegiatan kali ini nanti boleh kita bantu pencetakannya. Dan karena ini menjadi aset intangible nih ya Coach Amri ya. Jadi aset intangible. Yes, good. Iya. Intangible asset, Coach. Intangible asset ya, maka kita akan juga berikan sedikit harga gitu ya Coach Amri ya. Nah, dan kemudian teman-teman bagi yang hobi membaca nih, ya agak sedikit iklan nih, nggak masalah ya Coach Amri ya. Bagi yang sedang membaca nih, ini ada buku nih, buku bagi teman-teman yang ingin belajar ya, Ya, nama bukunya adalah Science Competition Workbook. Ya, ini adalah buku yang kami sediakan di mana POSI memberikan harga khusus ya untuk kesempatan kali ini yang ingin pesan. Dan kemudian untuk harganya kita kasih diskon dari harga normal sekitar 10% nih Coach ya. Khusus untuk orang-orang yang luar biasa, yang 5% tadi Coach ya. Ini kita berikan harga khusus diskon 10% dan pemesanannya bisa langsung nanti ke bagian admin atau juga bisa melalui Shopee kita ya. Di Shopee garis miring cari saja itu buku Science POSI gitu ya. Nanti akan ada informasi-informasinya. Dan tadi Coach Amri juga mengeluarkan satu buku ya Coach Amri ya sebagai bukti ilmiah. Apa tadi Coach bahasanya Coach? Saya sedikit lupa tadi. Karya ilmiah Coach ya. Karya ilmiah. Iya, sebagai karya ilmiah ya habiskan sisa gajimu. Ya, jadi Coach Amri ini adalah seorang provokator ya, bukan motivator. Ya, jadi silakan habiskan gajimu, tapi dalam gajinya itu, ya, tentu saja dalam konteks yang benar ya, Coach ya, di jalan yang benar, di mana-mana saja poin-poinnya. Nah, di buku itu dibahas secara tuntas, kemana saja gaji atau penghasilan kita dapatkan. Dan ini juga berlaku bagi teman-teman sekalian atau para jawara POSI yang masih belum punya penghasilan, ya Coach ya. Ya misalnya saja penghasilan ini dalam artian kerja secara rutin ya di suatu kantor, atau dinas atau gitu ya. Tapi juga bisa pemasukan-pemasukan yang bisa dikatakan konsisten seperti jadi YouTuber ya Coach ya. Kemudian main digital marketing dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana cara mengatur income-nya? Itu dibahas di buku tersebut ya Coach Amri ya. Nah, untuk harganya, ya harganya berapa nih kita kasih Coach? Kalau untuk jawara POSI kita serahkan pada POSI lah itu. Oke, baik bagi teman-teman sekalian nanti untuk harganya akan saya share ya, akan kami share di Instagram ya, Instastory atau juga nanti kita share di Telegram ya teman-teman sekalian ya. Kita akan kita share berapa harganya ya. Jadi ini harganya khusus untuk yang ada di Zoom ya. Ini di live-kan ke Instagram, nanti yang di Instagram juga mau beli juga nih Coach. Ya, dia jadi kekhususan nih. Oke, baik teman-teman, kita buka sesi tanya jawab nih Coach Amri ya. Tadi saya ada melihat di kolom komentar suatu pernyataan yang sangat menarik nih Coach Amri. Menarik banget nih pernyataannya. Sebentar saya buka nih. Pertanyaan sederhana, tapi dia sebenarnya bukan pertanyaan sih dari Bang Ahmed dan Khairul Firdaus. Bukan sebuah pernyataan, tapi pernyataannya sepertinya sangat menarik. Begini Coach, pernyataannya. Rencana nabung, tapi uangnya kepake lagi untuk keperluan penting lainnya. Sedangkan nunggu yang ngasih kadang lama, atau untuk pendapatan yang barunya lama nih. Jadi kalau seperti itu kan
kapan kayanya, Coach? Mungkin gitu pertanyaannya, Coach. Oke. Boleh direspon, Coach Amri? Yes. Oke. Jadi sudah ada rencana nabung ya. Nah, jadi kalau sudah ada rencana nabung itu bagus tuh. Jawara Firdaus nih ya. Sudah bagus tuh, sudah ada niatan untuk nabung gitu. Nah, tapi kan balik lagi, semuanya itu walaupun sudah ada niat gitu ya, tapi kita tidak melakukan niat itu, gitu kan? Ya, tidak melakukan niat itu, maka hasilnya juga ya akan boncos juga, nggak akan ini juga. Nah, jadi begini, kebanyakan nih ya teman-teman itu ya selalu mikirnya gini, oke deh, ini kayaknya butuh banget ini, ya. Ini butuh banget nih, ini penting banget nih, ini harus beli nih, gitu. Ya, ini harus beli nih. Nah, jadi tipsnya yang pertama itu ya bagi teman-teman semuanya, ketika kita mengatakan penting itu atau butuh itu, coba lihat ya gini. Ketika kita beli itu, ya, beli sesuatu itu, dengan tidak beli sesuatu itu, aktivitas kita terganggu nggak sih? Kita punya satu sepatu nih, masih bagus. Ya, kita pengen punya sepatu lagi. Nah, ketika kita tidak beli sepatu itu, ngaruh nggak sama kita? Nggak ngaruh. Karena kita punya sepatu yang masih punya sepatu yang sama, masih bagus sepatunya. Gitu. Kita masih punya sepatu yang lama, yang sepatunya itu masih bagus, yang masih bisa kita pakai. Gitu. Nah, tapi balik lagi semuanya itu tergantung daripada penghasilan teman-teman. Penghasilan para juara. Gitu. Kalau penghasilannya sudah gede, ya silakan saja. Gitu kan. Tapi kalau penghasilannya juga ketika membeli itu mengganggu tabungan kita, ya untuk apa? Gitu. Nah, jadi yang kedua itu tips nabung itu ada caranya para jawara. Jadi gini ya, tips untuk menabung itu yang pertama adalah hukumnya sisihkan. Ya. Itu hukum yang pertama. Saat menabung itu adalah sisihkan. Yang kedua baru jangan pada disisakan. Jadi hukumnya itu adalah ketika menabung itu adalah, pertama adalah sisihkan, jangan sisakan. Gimana maksudnya itu? Gitu ya. Pasti jadi pertanyaan, gimana maksudnya itu? Nah, maksud daripada disisihkan itu adalah ketika para jawara mendapatkan sebuah penghasilan atau misalnya uang jajan deh dari orang tua para jawara gitu ya. Maka pertama sekali diambil dulu uangnya untuk ditabung. Jadi nabungnya tuh di awal, jangan di akhir. Kebanyakan itu kan nabungnya di akhir. Gitu. Ketika nabungnya di akhir, pertanyaannya ada nggak sisanya? Ah, itu kan. Ketika kita nabungnya di awal, ya, kita anggap uang yang di awal sebagai tabungan dan tidak akan kita ganggu gugat untuk hal yang sangat penting dan sangat mendesak, gitu kan? Maka dengan sendirinya tabungan kita ini tidak akan terganggu, gitu. Dengan sendirinya, oh, misalnya nih dapat uang jajan nih dari orang tua, oh oke, dapat jajan nih dari orang tua 100.000 misalnya, gitu ya, oke 100.000. Keperluannya apa aja ya? Misalnya satu hari itu 100.000 ya. Misalnya satu hari 100.000 atau seminggu deh 100.000 gitu ya. Oke, selama seminggu ini apa aja keperluannya gitu. Kita harus bisa mengetahui keperluan kita itu apa. Kebutuhan kita itu apa, kita harus tahu gitu. Oke, 100.000 ini kayaknya untuk ongkos saja dan jajan kayaknya cukup lah untuk seminggu ini 50.000. Nah, 50.000-nya itu disimpan di awal. Gitu. Atau cukuplah 60.000. Nah, 40.000-nya itu disimpan di awal. Nah, yang 60.000-nya nih dipas-pasin gitu. Nah, balik lagi kalau nabung ini juga kita harus punya goal ya, harus punya tujuan. Kadang kita kalau nggak punya goal, nggak punya tujuan, ya kita juga akan malas juga nabung gitu. Ketika udah nabung terpakai ya hilang lagi. Gitu.
Gitu. Nah, jadi ini saya ada mau kasih data nih, Coach. Izin ya. Nah, ini tentang cash flow nih, ya. Tentang cash flow uang itu ini tadi nih, seperti yang saya bilang, ketika kita dapat penghasilan tuh, ya, maka pengeluarannya harus dikecilin, pipa pengeluarannya dikecilin. Sehingga apa? Cash flow-nya makin naik, makin penuh nantinya. Gitu. Jadi untuk kalau istilahnya begini, kalau kata orang tua kita, awet-awet lah sama airnya gitu, supaya nggak kehabisan air ya, sama seperti uang. Jangan ketika penghasilannya besar, pipa penghasilannya besar, pengeluarannya juga dibesarin, jangan. Justru pengeluarannya harus dikecilin. Teman-teman itu para jawara harus bisa memisahkan, memilah mana yang penting, mendesak, mana yang hanya sekadar keinginan, mana yang memang benar-benar kebutuhan. Seperti itu. Nah, ingat nih ya, ini untuk tips untuk menabung ya. Jadikan pos pengeluaran yang pertama adalah tabungan. Jadi pos pertamanya itu tabungan. Apa pos yang utama? Pos yang utama itu bagi saya, ya seorang muslim itu adalah zakat, infak, sedekah. Wakaf itu pos yang utama. Yang pertama tabungan. Ketika saya sudah keluarkan jiswabnya, baru saya tabung, gitu ya. Oke, menabung tidak harus besar. Yang terpenting adalah keteraturan menabung berapapun jumlahnya. Jadi nabung itu nggak harus besar dulu. Firdaus, gitu ya. Berapapun yang ada ditabungi dulu. Nggak mesti dulu dapat penghasilan yang besar baru kita nabung, enggak. Besar kecilnya penghasilan nabung, besar kecil penghasilan nabung. Ya, balik lagi nabung tuh kita harus punya tujuannya apa. Nah, seperti itu. Nah, ini tips nih juga nih cara menabungnya ya. Nah, jadi ada yang tipe flat, ada yang tipe compound. Ini saya asumsikan nih, ya uang jajannya itu, ya ini ada bulan 1, bulan 2 sampai bulan 10 ya. Ini contoh aja sih. Nah, uang jajannya itu misalnya 1 juta per bulannya. Kalau flat, dia nabungnya 10%. Ini 10% ya. Kita ambil 10% dia 100.000. Hasil tabungannya berapa? Saya 100.000 bulan pertama. Bulan kedua, oke ngambil 100.000 lagi. Nambah kan 200.000. Sampai ke bulan 10, dia jadi 1 juta. Untuk flat paham ya? Untuk flat paham ya? Oke. Selanjutnya, untuk tipikal compound. Nah, compound ini ketika dia sudah disisihkan 10%, maka dia ditambahkan 10% dari yang ditabung sebelumnya. Paham ya? Misalnya nih, bulan pertama, dia nabungnya tuh 100.000 tuh di bulan pertama. Ya, ngambilnya dari sini 1 juta nih. Ya, 1 juta dikalikan 10% kan 100.000 ya. Oke, nah hasilnya 100.000. Bulan kedua dia naikin lagi 10% dari 100.000. Oke, saya kan kemarin nabungnya 100.000 tuh. Saya naikin deh, coba deh 10%. Jadinya 110.000 nambah. Kalau ini dia 200.000, di sini nambah 210.000. Begitu juga seterusnya, gitu. 10% dari 110 ini 21, maaf, jadinya berapa? 11 ya, gitu. Nah, ditambah lagi kemari. Hasilnya 121. Terus hingga akhirnya 10 bulan lebih besar yang compound dibandingkan yang flat. Artinya yang compound ini lebih cepat ketika kita beli barang yang kita inginkan. Gitu. Tapi balik lagi tujuannya harus jelas dulu. Target untuk nabung itu harus jelas dulu. Misalnya, oh saya mau kuliah di UI nih. UI butuh uangnya berapa ya? Oke, butuhnya sekian. Nah, saya tiap bulannya dikasih orang tua saya sekian ini. Gitu. Saya harus maksimalin benar-benar nih, gitu. Kurangin nongkrongnya, kurangin main game online-nya nih. Gitu kan? Saya harus banyak nabungin ini. Gitu kan? Supaya apa? Supaya goal saya untuk di kuliah di UI itu tercapai. Gitu. Ya.
Karena kalau kita pakai sistem compound ini, gitu ya, dia lebih cepat tuh dapat tabungannya, gitu, ya. Artinya apa? Dari 1 juta itu, gitu ya, dari 1 juta ini teman-teman harus benar-benar dipres lagi tuh mana pengeluaran yang nggak penting tuh, ya. Kurangin apa yang kira-kira membuat tabungan kita itu tergerus. Sama seperti ini teman-teman. Saya punya kebijakan tuh begini. Saya kan punya tabungan ya di bank A tuh. Ya, saya bilang tuh sama istri saya, ini tabungan ini jangan kita ganggu gugat ya. Ya, tabungan ini jangan kita ganggu gugat. Loh, nanti kalau ada kebutuhan gimana? Nah, kalau ada kebutuhan kita harus mencari sumber pendapatan yang lainnya. Jadi dibanyakin tuh sumber pendapatannya gitu. Terutama pendapatan yang halal dong pastinya ya. Nah, sumber pendapatannya tuh harus dibanyakin gitu. Ya. Jadi tabungan kita tuh terus bertumbuh, ya investasi kita tuh terus bertumbuh karena kita tidak mengganggu uang yang memang sengaja kita tabung untuk apa? Untuk di hari tua nanti gitu. Untuk anak-anak kita sekolah, anak-anak kita kuliah gitu. Jadi memang sudah terencana dengan baik gitu. Ya gitu ya Firdaus ya. Jadi tips yang pertama itu dalam menabung itu adalah tujuannya harus jelas dulu. Target daripada nabung itu apa itu harus jelas dulu. Kalau enggak, kalau kita nggak punya goals untuk nabung itu ya balik lagi kita nggak akan tercapai juga tuh tabungan yang kita inginkan. Begitu. Nah ini nih ya. Jadi ternyata 90% itu masyarakat di dunia, terutama di Indonesia, mereka spending dulu, belanja dulu yang ditamain ketika dapat gaji. Makanya lihat tuh ya, banyak tuh teman-teman kita atau kakak-kakak kalian deh mungkin ya, yang sudah dapat gajian tuh, wah kalau bahasanya begini tuh, kalau bulan muda ya makan di restoran gitu ya, di bulan pertengahan makannya mie instan, wah gitu ya. Di bulan tua makannya apa? Proma gitu ya. Karena tabungannya habis tergerus, penghasilan nunggunya harus di bulan depan lagi ya. Sehingga apa? Yang pertama itu harus dilakukan adalah income dikurangkan dengan saving duluan. Jadi ditabung duluan, baru dikeluarkan. Nah, ternyata yang melakukan ini hanya 10% dari masyarakat yang ada di dunia. Sehingga ya wajar kan yang orang kaya tuh cuma sedikit kan gitu, apalagi di Indonesia gitu kan, konsep belanjanya itu wah luar biasa kali, apalagi kalau udah kena ini ya, kalau ini bulan 5 nih, udah mau bulan 5 ya, diskon 55 ya, atau 12 tuh ya, 11 10, wah itu kan diskonnya gila-gilaan, wah itu langsung kita habiskan untuk ke situ, itu kan sangat disayangkan begitu ya. Nah jadi kita harus punya, di sini saya katakan di sini adalah the answer is forced saving regulation. Jadi memang harus ada regulasinya, harus ada aturan dalam daripada menabung itu. Seperti itu. Oke, Coach. Oke, luar biasa nih Coach Amri. Ya, penjelasannya detail banget ya. Ya, karena memang ya pertanyaan itu menarik ya Coach Amri ya, karena apa ya? Lihat sih sederhana pertanyaannya mengenai menabung. Namun banyak juga ya dari kita ya mungkin termasuk juga saya gitu ya, yang mengatakan menabung itu setelah di akhir-akhir gitu ya, setelah pengeluaran baru terakhirnya tabungan gitu. Akhirnya kebutuhan terpenuhi, keinginan terpenuhi, tabungan tidak ada gitu. Habis gitu ya Coach Amri ya. Itu kebiasaan buruk gitu ya. Tapi gini gue juga Coach Amri. Dulu waktu kita masih kecil nih Coach Amri, pernah ada lagu yang yuk kita ke bank gitu ya, kita ke bank nabung. Sebenarnya Coach Amri lebih sarankan nabung itu di mana sih Coach Amri? Apakah di bank atau ada tabungan yang lebih menarik nih Coach Amri? Yang lebih inilah ya, lebih cepat gitu ya menjadi kayanya gitu Coach Amri. Oke Coach, itu pertanyaannya menarik tuh Coach ya. Jadi memang begini Coach.
bank itu sebenarnya bukan tempat kita untuk menjadi kaya, gitu ya. Nabung di bank itu bukan untuk kita menjadi kaya, gitu. Tapi menabung di bank itu untuk membuat diri kita terproteksi, terlindungi dari keuangan yang kita khawatirkan di masa depan, gitu ya. Nah, makanya banyak produk-produk di bank itu juga yang berkaitan dengan dana pendidikan anak. Gitu. Jadi ada produk itu yang memang kita tabung itu untuk pendidikan anak di masa akan datang. Walaupun memang banyak produk-produk asuransi ya, produk-produk asuransi yang menawarkan hal yang serupa. Nah, jadi begini, untuk asuransi dan bank, perbankan, ya itu memang tujuannya itu bukan untuk mencapai goal rich ya. Tapi goalnya itu adalah lebih kepada bisa membantu kita pada financial freedom. Gitu. Itu salah satu cara untuk kita mencapai kekayaan, mencapai kebebasan finansial, ya, passive income walaupun tidak terlalu besar, ya, passive income itu tidak terlalu besar, begitu. Nah, lalu apa saja yang menjadi instrumen keuangan yang bisa membantu kita untuk cepat menjadi kaya gitu. Ya balik lagi investasi gitu. Nah, investasi itu ada 3 ya. Menurut saya investasi itu ada 3. Yang pertama adalah paper asset. Paper asset itu adalah aset kertas ya, seperti deposito, ya, saham, itu masuk ke paper asset. Ya. Lalu yang kedua ada real asset, aset nyata. Ini asetnya bisa dipegang tuh. Kayak gedung, bangunan, emas, itu kan bisa dipegang ya. Nah, yang ketiga apa? Knowledge asset. Nah, ini yang paling penting nih. Ya, aset yang berhubungan dengan self improvement, gitu. Yang pengembangan diri, pengembangan pikiran kita untuk menjadi kaya, gitu. Makanya saya sekarang investasinya tuh sudah ke sini nih. Ke knowledge asset nih, ya. Walaupun untuk ke real asset dan paper asset sedang berjalan juga gitu. Tapi saya sekarang lebih mengutamakan meningkatin di sini nih. Di knowledge asset untuk apa? Karena saya berpikir begini. Ketika saya menjadi orang yang dipandang, dalam hati dipandang begini ya. Dari kita dipandang saja sudah menghasilkan gitu. Orang yang berilmu gitu ya, maka harta juga akan mengikuti kita. Saya punya keyakinan begitu dan itu saya terapkan dan itu berhasil. Gitu. Nah, makanya saya sejak dulu itu ya tetap balik lagi kalau saya punya penghasilan secara materi, saya banyak tuh investasinya itu ya di real asset dan di knowledge asset gitu. Saya suka pelatihan-pelatihan, saya suka workshop gitu kan. Dan saya tuh ikut workshop dan pelatihan tuh tidak sekadar hanya ikut saja, bukan hanya ingin ngejar sertifikat saja, enggak. Karena memang saya punya target ketika saya ikut itu saya harus menambah pemahaman yang baru bagi saya gitu. Nah, itu begitu ya. Karena menurut Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan apa? Ketika engkau disuruh memilih antara harta dengan ilmu, maka pilihlah ilmu. Gitu. Kenapa? Ilmu akan menjagamu, harta akan kau jaga. Jadi kita menjaga harta gitu. Nah, jadi kalau kita balik lagi ya ke instrumen investasi itu, investasi apa sih yang cukup bagus gitu? Yang pertama harus kita perhatikan gitu ya. Dalam investasi itu adalah kita harus punya dana darurat dulu. Jangan kita nggak punya dana darurat sudah investasi. Gitu. Dana darurat yang bagus itu seperti apa? Dana darurat yang bagus itu uang yang berada di bank ya, yang mana ketika kita tidak memiliki penghasilan 3 sampai dengan 6 bulan ke depan, itu bisa mengcover. Gitu. Misalnya gini, pengeluaran saya setiap bulan itu 2 juta. Ya, pengeluaran saya itu setiap bulan 2 juta. Artinya saya minimal harus memiliki dana darurat sebesar 6 juta agar saya bisa hidup 3 bulan ke depan. Gitu. Ketika kita sudah punya dana darurat, barulah sisa lebih daripada dana darurat itu kita investasikan.
Nah, teknik untuk investasi pada pemula ini adalah cari investasi yang putarannya cepat. Gitu. Putarannya cepat. Putarannya cepat tapi low risk. Yang resikonya rendah. Gitu. Kemana misalnya? Ke deposito. Ya, itu kan rendah tuh resikonya itu. Ya. Terus apa? Obligasi. Nah, itu resikonya rendah. Tapi kalau misalnya kita sudah punya banyak uang lagi, baru kita bisa ke saham. Gitu. Nah, main saham juga kudu ada ilmunya. Ada strategi teknikal, ada strategi fundamental. Nah, itu nanti panjang lagi kalau kita bicara saham. Gitu. Nah, sebelum pertanyaan ini berkembang, Coach, jadi saya tambahin dulu ya, Coach ya. Nah, sekarang kan lebih booming tuh Bitcoin ya. Bitcoin kan lagi booming tuh ya. Nah, Bitcoin itu dalam resiko yang tinggi. Gitu. Resikonya tinggi. Kenapa saya katakan tinggi? Karena tidak ada landasan fundamental yang kuat. Gitu. Kalau saham jelas ya, saham itu kan kepemilikannya ini ya, kepemilikan perusahaan. Gitu. Bitcoin apa kepemilikannya? Bukti kepemilikannya apa? Nggak ada. Bitcoin itu memang benar-benar spekulasi. Gitu. Kalau bahasa kasarnya itu benar, kalau Bitcoin itu benar-benar gambling deh. Benar-benar gambling dia Bitcoin itu. Makanya saya nggak nyaranin Bitcoin. Bahkan Lo Heng Hong ya, Warren Buffett-nya Indonesia itu tidak merekomendasikan untuk Bitcoin. Bahkan eyang daripada investor itu ya, Warren Buffett itu tidak nyarani juga untuk ikut Bitcoin gitu. Karena resikonya tuh terlalu tinggi. Bahkan kasus yang terbaru ini kan ada 29T itu ya, yang dilarikan oleh bos salah satu Bitcoin di Turki. Oh, itu resikonya tinggi itu. Ya, jadi yang selanjutnya untuk investasi itu pastikan perusahaan yang tempat kita investasi itu sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan. Artinya ada legalisasi daripada negara. Ya, harus terdaftar di OJK. Minimal itu deh, terdaftar di OJK. Ya. Untuk selanjutnya kita bicara konvensional syariah itu nantilah itu ya, sangat panjang gitu. Tapi yang terpenting teman-teman itu harus tahu dulu instrumen investasi apa yang harus diterima, dan kemudian untuk investasi itu juga nggak ini ya, nggak semudah seperti orang awam katakan. Maksudnya begini, oh kita itu supaya kan banyak gini ya, kalau orang nanya kepada orang awam pasti nanya begini, ketika investasi apa sih yang paling enak dipilih gitu. Dia langsung nunjuk tuh, oh coba main Bitcoin gitu, coba main saham gitu ya. Wah gitu. Nah, kalau kita yang sudah certified financial planner nggak akan begitu. Kita harus analisis dulu kondisi keuangan teman-teman sekalian gitu. Kita harus analisis dulu kondisi keuangannya sehingga kita bisa merekomendasikan, oh ini investasi yang bagus, oh ini investasi yang bagus sesuai dengan data keuangan yang para jawara punya, seperti itu. Begitu sih Coach. Oke, terima kasih Coach Samri. Nah, Coach Samri, untuk penutup nih Coach Samri ya, sepertinya sudah selesai semua materinya atau ada tambahan lagi nih Coach Samri? Sudah Coach, sudah. Sudah Coach Samri ya. Coach Samri, untuk terakhir kali nih nasihat Coach Amri kepada kami para pelajar, para jawara Polsi nih Coach Amri. Apa sih yang perlu dipersiapkan dalam masa-masa saat ini Coach Amri? Apalagi untuk adik-adik kita jawara Polsi yang akan melanjutkan ke kuliah gitu ya. Karena kuliah itu lagi ngetren sekarang Coach Amri, kuliah biaya sendiri itu Coach Amri. Nah, ini apa sih yang harus disiapkan Coach Amri? Monggo Coach Amri. Oke. Untuk para jawara posi ya, untuk yang ingin kuliah dengan dana sendiri gitu ya, ingin kuliah dana sendiri walaupun sebenarnya
pasti orang tua kalian juga nggak mau kalian itu juga kuliah pakai uang sendiri, gitu ya. Tapi yang namanya anak muda itu sudah harus menyiapkan alternatif. Kita harus mandiri sejak dini, gitu. Nah, yang pertama ya. Nah, saya begini nih, Coach. Ini kan anak-anak muda ya yang baru paham tentang finance, gitu. Yang pertama harus paham dulu tuh instrumen apa yang harus teman-teman miliki dan pelajari, gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin kuliah, maka ketika dan baru belajar tentang finance, maka instrumen yang sangat paling aman itu adalah nabung di bank. Gitu. Itu instrumen paling aman, ya. Mekanisme tabungannya tadi sudah saya sampaikan ya. Tadi sudah saya sampaikan seperti apa teknisnya ya, seperti pada di layar gitu ya. Mau pakai metode flat silahkan, mau pakai metode compound lebih silahkan. Nah, itu dia. Lebih silahkan. Tapi yang paling penting gini ya, ketika teman-teman sudah punya goalnya itu adalah kuliah, gitu ya. Nah, dalam goal ini kan butuh biaya, butuh investasi yang cukup besar, gitu ya. Maka untuk mencapai goal ini pasti butuh uang. Ya. Nah, karena butuh uang, maka para jawara ini harus mengamankan uangnya dulu. Kalau yang mendapatkan penghasilan dari orang tuanya alias uang jajan, gitu, maka sisihkan uang jajannya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga kan ada anak yang SMA yang dia keyakinannya luar biasa tuh untuk bisa kuliah dan dia mau pakai uang sendiri dan dia bekerja di masa SMA. Gitu ya. Atau dia dagang, dia jualan. Gitu. Sekarang kan produk-produk yang dijual dengan mudah itu kan banyak tuh ya. Nah, coba cari tambahan ya, cari tambahan yang tidak mengganggu pendidikan para jawara ya, dan tidak mengganggu aktivitas para jawara sebagai pembelajar. Artinya jangan hanya bersumber daripada uang jajan yang diberikan oleh orang tua, gitu. Ya, karena begini, mau tidak mau, ya, suka tidak suka, teman-teman harus sadar bahwa menabung adalah instrumen yang paling penting dari teman-teman pahami saat ini. Gitu. Nah, nanti untuk selanjutnya, untuk cari tambahan itu teman-teman sendiri lah, kreatif gitu ya. Kalau mau jadi memanfaatin aset digitalnya silakan. Gitu. Itu kembali lagi kepada teman-teman. Seperti itu sih Coach. Saya kembalikan Coach. Oke, terima kasih Coach Amri untuk webinar perdana ya, pertama sekali rangkaian dari webinar Ramadan POSI. Kami dari POSI mengucapkan banyak terima kasih Coach Amri atas waktunya, atas ilmu yang sangat luar biasa, sangat-sangat menginspirasi ya untuk kita menjadi get rich di usia muda ya Coach Amri ya. Dan bagi teman-teman sekalian, para juara, ya tetap stay tune di webinar POSI ya, karena perjalanan kita masih panjang sampai dengan tanggal 7 akan diisi oleh para narasumber-narasumber yang luar biasa dan juga para guru-guru kami juga ya. Ada nanti siang pada pukul 1 siang akan dibawakan langsung oleh Coach Tegar Prajaksa. Kita akan belajar menjadi seorang millennial trainer ya. Kalau hari ini di jam ini, sesi ini Coach Amri membahas get rich di usia muda, maka guru kita bersama ini Coach Amri akan membawakan materi millennial trainer ya. Bagaimana menjadi entrepreneur, menghasilkan uang sendiri bagi generasi milenial. Artinya kita sebagai generasi milenial bukan lagi orang-orang yang berpikiran bagaimana caranya menjadi seorang karyawan, seorang pekerja, tapi bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan. Nanti akan dibahas secara tuntas oleh Coach Tegar Prajaksa. Baik teman-teman sekalian,
kami mohon izin dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dalam hati teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan di kesempatan kali ini memberikan inspirasi kepada teman-teman sekalian, dan kami juga menyampaikan mohon doanya bersama untuk kesehatan Coach Amri ya, karena beliau ini sangat mobile ya, sangat mobile, dan mudah-mudahan terus menjadi inspirasi bagi banyak orang ya Coach Amri ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Kita sudahi di pertemuan kita kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.